Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Yallah, utruki lahzah yani ikhtibar tatbik ya. Ujian praktek ini ya. Membuat apa? Larutan. Larutan apa itu? Coba satu aja yang ngomong. Kenaikan apa? Sifat? Satu orang aja we. Nah. Oh begitu. Fungsinya apa? Hah? Mempermudah apa? Nah, baik. Al-an yani khalas. Utruk, tinggalkan semuanya. Yang gulaku itu baik yang Rose Brand ataupun Alfamart, tinggalkan dulu semua, baik yang warna kuning ataupun yang warna putih. Kenapa dia ada putih ada kuning? Putih? Hah? Enggak, yang manis itu yang kuning. Kan gitu. Yang putih itu kan ekstraknya sudah dikurangi. Nah. Oke. Baik, perhatikan ya talibat, ulangan kita nanti itu dari kertas yang pernah saya bagikan. Bingkai masih belum selesai. Ustadz masih jadwalnya masih padat. Halaman kisi-kisinya dari halaman 9. Ya. Kemudian 9 sampai halaman 42. Ya, ada di YouTube, terakhir di YouTube. Ya. Baik. Sampai itulah nanti kalian lihat yang mana yang dipelajari. Nah. Baik, sekarang asbabun nuzul Al-Qur'an. Menjadi pertanyaan kita adalah, perhatikan ya talibat, Al-Qur'an Al-Qur'an turun dari langit dunia ke bumi berapa lama? 32 tahun? Terbalik 23 tahun. 23 tahun. Ya. Baik. Yang ini akan kita analisis bagaimana turunnya Al-Qur'an. Baik, perhatikan ya talibat. Pelajaran praktek kalian nanti ya. Baik, sekarang kita belajar kitab suci Al-Qur'an yang merupakan panduan hidup kita, yang tanpanya seseorang tidak akan sampai ke surga Allah. Adapun urusan dunia, tinggal di dunia. Ya. Manfaatnya sedikit. Tidak banyak. Al-awwal, perhatikan halaman 43, ini hanya ringkasan-ringkasan yang Ustaz buat. Yang mana yang dibaca itu yang akan kita bahas, ya enggak semua, ya, poin-poin. Perhatikan yang pertama dan yang kedua. Nah, iqra'i. Siapa yang bisa baca? Yang terakhir.
Lihat halaman 43, Ustaz baca. Al-awwalu ma la yatawaqqafu ala sababin. Ma la yatawaqqafu ala sababin. Wa yandariju tahtahu aktsaru nususil Qur'an. Wa yandariju tahtahu aktsaru nususil Qur'an. Faqad kanat tanzilu ibtida'an bil aqaidi wasyara'i'i bil aqaidi wasyara'i'i min ghairi tawaqqufin ala sababin yatatallabu jawaban kawaqi'atin aw su'alin. Dzalika anna hadzal qur'ana innama anzalahu alladhi ya'lamul insana khalqan wa jibillatan wa ya'lamu ma yuhaqqiqu naf'ahu wa maslahatahu fayabtadi'uhu bil ilmi wasyara'i'i ala sifati allati ya'lamu min hajatihi. Baik, maksudnya di sini adalah, perhatikan ya talibat, kita sampai 12:15. Al-Quran itu turun dengan dua cara. Kesimpulan yang dulu, dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, Al-Quran turun sekaligus. Baru nanti dari langit dunia sampai ke dunia atau dikumpulkan di dunia itu secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Jadi perbedaan antara turunnya Al-Quran dengan turunnya kitab suci yang lain ada terletak pada caranya. Di mana Al-Quran turun secara berangsur-angsur selama 23 tahun, sedangkan kitab suci yang lain itu turun sekaligus. Paham? Tahu perbedaannya? Baik. Al-Quran turun dengan dua cara. Yang pertama, tanpa sebab. Tanpa sebab. Yang pertama. Dan bergulir di bawahnya mayoritas nusus Al-Quran, mayoritas ayat Al-Quran. Bergulir di bawahnya mayoritas ayat apa? Al-Quran. Nah, sahih. Apa arti bergulir? Berada di bawahnya. Artinya mayoritas, kita pahami di sini talibat, bahwasanya mayoritas ayat-ayat Al-Quran diturunkan tanpa sebab. Faqad kanat tanzilu ibtida'an bil aqaid. Turunnya Al-Quran tanpa sebab dimulai dengan masalah akidah dan syariat. Dimulai dengan akidah dan syariat yang bukan merupakan jawaban terhadap suatu peristiwa atau pertanyaan. Naam. Baik. Iya. Artinya adalah dari sini bisa kita pahami, Ustaz jelaskan juga dengan paham pelan-pelan, kalian pahami juga dengan pelan-pelan. Al-Quran diturunkan tanpa sebab. Maksudnya tanpa sebab, diturunkan begitu saja oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala
untuk suatu keperluan. Misalnya menjelaskan akidah, menjelaskan syariat, Allah turunkan di awal-awal tanpa ada latar belakang yang menyebabkan ayat tersebut turun. Nanti akan jelas sekali setelah kita membahas ayat-ayat yang diturunkan karena sebab. Ya. Lalu kita lanjutkan, zalika annal hadzal Qur'an, hal itu, maksudnya hal itu di sini adalah hal yang melandasi kenapa Al-Qur'an turun tanpa sebab, bahwasanya Al-Qur'an ini diturunkan oleh zat yang mengetahui keadaan manusia. Diturunkan oleh zat yang mengetahui manusia secara penciptaan dan perilaku. Maksudnya begini, udah selesai. Terkadang kita larikan dulu ke sekolah Ulun Nuha. Peraturan di Ulun Nuha itu ada yang dibuat tanpa sebab. Maksudnya adalah dari awal sebelum kalian masuk kemari itu sudah ada undang-undangnya, peraturannya. Cara masuknya begini, harus tamat ini, kan begitu. Ada peraturan Ulun Nuha itu dibuat karena ada suatu kejadian di dalam. Paham ini enggak? Nah, kita sedang membahas peraturan-peraturan yang muncul bukan karena sebuah sebab. Setiap sekolah ada peraturannya. Itu dibuat bukan karena sebuah sebab. Ada juga peraturan itu di kemudian hari muncul karena ada peristiwa, ada sebab. Contoh apa? Kemalingan di asrama. Sebelumnya enggak ada peraturan tentang kemalingan. Tetapi tatkala ada kemalingan muncul peraturan. Begitu kira-kira ini, paham perbandingannya? Artinya adalah Allah Al-Khaliq itu lebih mengetahui, tentu ya, sangat mengetahui ciptaannya, baik dari sisi penciptaan maupun secara perilaku. Perilaku kita ini Allah sangat mengetahui apa yang cocok bagi kita. Diturunkanlah Al-Quran untuk diamalkan oleh manusia yang sesuai dengan kebutuhan manusia. Apa yang membuat manusia itu menjadi lebih baik atau lebih teratur. Kalau tidak, manusia itu asalnya tidak mau dikekang. Mana praktek? Mana prakteknya? Lampu merah. Sudah merah pun diterobosnya aja. Ya. Mana lagi buktinya? Begitu lampu listrik padam di jalan raya, di mana mobil bertemu terkadang, jumpa tengah dia di mana? Di lampu merah juga, ya kan? Yang dari sana maju, sini pun maju. Yang sana maju juga, akhirnya jumpa tengah. Kenapa bisa begitu? Kenapa mereka tidak otomatis berhenti dulu, biarkan dulu yang lain lewat? Karena tidak mau mengalah, semua mau bergerak. Kenapa muncul kemacetan? Gak ada yang mau ngalah. Ya, atau mungkin karena ada suatu peristiwa mungkin yang melatar belakanginya. Ya, nah. Inilah yang mayoritas di dalam ayat Al-Quran yang ada di hadapan kita. Umumnya itu turun bukan karena didasari ada suatu peristiwa. Wa ya'lamu ma yuhaqqiqu naf'ahu wa maslahatahu. Dan Allah yang mengetahui perkara yang bisa merealisasikan manfaat. Apa realisasi? Menerapkan, iya, manfaat dan maslahat bagi makhluk. Kita uji ini, perkataan ini kan perkataan, kita uji. Ada enggak undang-undang manusia direvisi? Ada. Apakah ada orang berani merevisi Al-Quran dari zaman dahulu? Kenapa? Karena sangat sempurna. Al-Quran berlaku untuk setiap tempat dan setiap zaman. Paham? Perkara yang bisa merealisasikan manfaat dan maslahat. Ya.
Sehingga Allah memulai dengan al-ilmu. Apa ayatnya? Iqra. Ya kan? Al-ilmu. Menunjukkan ya talibat, kewajiban menuntut ilmu itu bukan sebuah asal turun begitu saja. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Rasulullah bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menunjukkan bahwasanya asas keteraturan manusia ditegakkan di atas al-ilmu. Paham? Ilmu tentang apa? Syariat. Ilmu tentang agamanya. Bayangkan, kalau kita bertanya, kenapa manusia melakukan kejahatan dan lain sebagainya? Ada peraturan yang diturunkan oleh Allah melalui Al-Quran, syariat, lalu tidak dipelajari manusia. Sedangkan untuk membuat keteraturan tersebut, untuk menciptakan sebuah keamanan, adanya sebuah ikatan yang telah diterapkan oleh Allah, yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu butuh dipelajari. Masalahnya enggak ada yang mau belajar. Kenapa? Enggak enak. Seandainya pun dia mau belajar, kalau ada lawak-lawaknya. Oleh karena itu, seseorang dai yang pandai melawak, enggak perlu dia banyak mengeluarkan dalil, itu akan disukai orang. Sementara, maksud saya, enggak selamanya sih. Padahal yang bisa membuat seseorang berubah itu apa? Dalil, ya kan? Coba bandingkan kajian-kajian yang membahas kitab, yang membahas, itu yang merubah manusia. Kalau tidak, coba cek. Coba tanyakan kepada orang-orang yang buat maulid, terlepas dari dia mau ingin makan atau tidak di sana itu. Maulid pasti ada makanannya kan? Tahlilan, makan itu. Ya, itunya intinya. Sudah? Anggaplah seperti itu. Ya, pada faktanya seperti itu. Coba buat Coba melakukan sebuah analisis, penelitian, sebagaimana kalian melakukan penelitian ini. Kalau kita tanyakan kepada mereka, kenapa kalian membuat maulid? Jawabannya untuk mengajak manusia kembali ke mana? Ke masjid. Baik. Puluhan tahun kalian buat maulid. Mana orang-orang yang sholat ke masjid tersebut? Ada yang berubah? Gak ada berubah. Karena intinya dia datang ke acara tersebut karena ada makanan. Ya. Coba kajian-kajian keilmuan, dia belajar ilmu. Sholat gak dia ke masjid? Sholat, perhatikanlah. Membuat orang sadar. Oleh karena itu, Al-Quran akan merubah seseorang ke arah yang lebih baik. Contohnya siapa? Siapa yang membuat Umar bin Khattab masuk Islam? Al-Quran, terlepas dari kisahnya benar atau tidak, karena versinya banyak. Ada yang mengatakan karena dia mendengarkan bacaan saudarinya, ada yang riwayat mengatakan karena dia mendengar bacaan Al-Quran dari Rasulullah, dan seterusnya. Dan semua kisahnya lemah, dhaif. Tetapi titik pertemuan dari seluruh kisah ini adalah Umar mendengar ayat Al-Quran sehingga dia masuk Islam. Pertanyaan kita, apa yang membuat Umar masuk Islam? Mendengar Al-Quran, kan begitu. Berarti perubahan itu melalui apa? Melalui Al-Quran, melalui dalil. Itu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya adalah perubahan yang ada pada diri manusia di muka bumi ini harus ditegakkan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tarik kesimpulan, kalau kita ingin merubah suatu kaum dengan cara apa? Dengan cara apa? Dengan cara al-ilmu, dalil. Ya. Lembaga pendidikan. Contoh. Orang yang paling primitif sekalipun, jika diletakkan di Ulunuha, 3 tahun dia di sini, dia pakai jilbab enggak? Pakai jilbab yang besar tidak? Ngerti agama enggak? Ada perubahan tidak? Dengan kenapa dia berubah? Enggak. Kenapa dia bisa berubah? Ilmu, itu dia. Makanya kalau kalian ingin merubah sesuatu, itu dengan ilmu. Kalau tidak, enggak akan berubah. Ya, ini pahami nih. Ada proses. Sama kalian pada praktek kalian itu ada prosesnya kan? Ada proses kimia. Enggak mungkin dia jadi begitu saja. Memang bisa dibekukan kalau masukkan freezer. Ya, bisa dibekukan atau misalnya diletak di tempat-tempat yang dingin, pasti beku. Wasyara'i, dan syariat. Didahului dengan apa? Syariat. Enggak mungkin seseorang itu dihukum tanpa dia mengetahui terlebih dahulu undang-undang tersebut. Oleh karena itu pada zaman sekarang ini, ya,
Jika seseorang tidak mengetahui salat, maka dia tidak diberikan uzur. Kenapa? Tersebarnya Islam dan hampir di mana-mana ada masjid, kecuali kalau dia tinggal di hutan. Ala sifah, oleh karena itu yang pertama dimulai adalah dengan ilmu dan syariat di atas sifat allati ya'lamu min hajatihi. Di atas sifat yang mengetahui kebutuhannya. Taib. Yang mengetahui kebutuhan kita secara inti siapa? Oleh karena itu ada ayat asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Ayat apa? Al-Maidah surat. Jadi Al-Baqarah. Dalam Al-Baqarah, surah Al-Baqarah, juz 2. Atau juz 3. Al-Baqarah. Nah, 216. Wa asa an takrahu syai'an wa khairun. Bisa jadi kalian membenci sesuatu ternyata itu baik bagi kalian. Contohnya apa? Peristiwa jatuhnya Air Asia. Atau apa yang jatuh di kepulauan Sriwijaya itu kemarin ya? Apa yang jatuh di Kepulauan Seribu? Kepulauan Seribu baru-baru ini? Lion itu. Saya apa namanya? Kan ada penumpang yang nggak boleh naik. Dia udah beli tiket. Cuma karena bukan telat. Nggak ada surat dia bebas COVID-nya. Ya. Kemudian akhirnya dia kesal koyak-koyaknya tiket itu, kemudian dia beli tiket kapal laut. Begitu dia di kapal, dapat berita pesawatnya jatuh. Padahal tadi begitu dia nggak dikasih masuk barangkali, kenapa saya nggak dikasih masuk gitu ya? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Begitu juga mungkin ada orang membenci belajar syariat, saya yakin. Termasuk kalian. Saya yakin. Saya berikan contoh sebelum ini, Hamzah bin Abi Thalib. Hamzah bin Abdul Muttalib. Tapi bukan karena kebenciannya ya. Tetapi itulah penyebab dia masuk Islam. Mungkin orang di awal-awal dia melakukan sesuatu bukan karena Allah. Hamzah suatu hari pulang dari berburu. Kemudian seorang budak mengatakan kepada dia, "Ya Hamzah, bahwasanya Abu Jahal mencaci maki keponakanmu Rasulullah." Kita tahu bahwasanya suku tertinggi itu di bangsa Arab itu suku Quraisy. Kehormatannya itu ada. Sehingga apabila kehormatannya itu diganggu, itu mendidih darahnya itu. Kenapa? Orang-orang yang memang memiliki kedudukan yang tinggi. Beda kalau orang budak. Budak biasa saja dia kan gitu. Ya. Oleh karena itu, seseorang akan marah kalau dia dikatakan sesuatu yang dia tidak ada padanya. Ya. Pertanyaan saya adalah, kenapa orang Quraisy, suku yang paling mulia di waktu itu, sukunya Abdul Muttalib, sukunya Bani Hashim, tahu kisahnya? Tatkala Allah mengatakan, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja," apabila telah terjadi penaklukan kota Makkah, pertolongan penaklukan kota Makkah, lalu manusia berbondong-bondong masuk Islam. Tahu kenapa manusia berbondong-bondong masuk Islam setelah terjadi penaklukan kota Makkah dan tidak terjadi semasa Rasulullah masih ada di kota Madinah? Pernah kalian dianalisis orang ini? Ya. Tapi ini panjang, kan begitu. Sehingga dari situ kita bisa melihat kenapa manusia masuk Islam setelah terjadi penaklukan kota Makkah. Kalau tidak akan mereka bisa berada di atas agamanya sampai Rasulullah taklukkan mereka lagi. Ini ternyata enggak, mereka datang masuk Islam. Kenapa? Ya. Karena suku Quraisy itu adalah panutan mereka. Oleh karena itu tatkala Quraisy masih belum dikalahkan, Rasulullah ada di kota Madinah, Quraisy masih menguasai kota Mekah, mereka enggak datang ke Madinah untuk mengatakan masuk Islam. Tetapi tatkala suku Quraisy yang di kota Madinah ditaklukkan, di Mekah ditaklukkan, mereka semua
berbondong-bondong masuk Islam. Kenapa? Suku panutannya sudah masuk Islam. Sudah? Maka Hamzah mendatangi Abu Jahal. Pertama yang dilakukan adalah memukul kepala Hamzah dengan busur panah. Kebiasaan orang jahiliyah harus ketahui. Jahiliyah kebiasaannya memukul itu di wajah. Oleh karena itu Umar dalam kisah meskipun dhaif itu, di mana dipukulnya wajah adiknya itu di wajah. Ya, dia dipukul wajah adiknya. Kemudian juga Abu Bakar juga dipukul kepalanya. Abdullah bin Mas'ud membaca Al-Quran juga dipukul kepalanya. Kebiasaan ya, masail jahiliyah. Itu memukul di wajah. Allah Rasulullah melarang memukul di wajah. Sudah? Taib. Abu Hamzah mengatakan, apakah engkau mengganggu seseorang di mana aku berada di atas agamanya? Artinya adalah Hamzah mengucapkan itu spontanitas, bukan berarti dari awal dia ingin masuk Islam, enggak. Namun di kemudian hari karena pembelaannya kepada Rasulullah, keponakan beliau sekaligus saudaranya sepersusuan, karena Hamzah dan Rasulullah sama-sama disusui oleh satu orang. Ya. Maka melalui itu Allah bukakan pintu hidayah kepada Hamzah, akhirnya dia masuk Islam dan Islamnya bagus, gugur di perang Uhud. Taib. Begitu juga sebagian penuntut ilmu atau orang ke Ulu Nuha ini dalam analisis Ustadz, enggak semuanya dia mau belajar agama. Dia enggak suka. Kenapa? Enggak hobinya ke arah sana. Itu enggak bisa kita pungkiri dan kita pun enggak bisa maksa-maksa orang. Sudah? Taib. Dia pinginnya dunia. Dia pingin ya biasa. Artinya adalah dia melihat sesuatu yang lebih nyata dulu, dunia. Oleh karena itu, jangan berpikiran bahwasanya seorang berada di atas Islam, dia akan Islam sampai meninggal. Enggak. Ya, belum tentu. Jangan kalian berpikiran seorang sudah belajar di Ulu Nuha dia akan seperti itu sampai hari kiamat. Enggak. Sampai hari dia enggak begitu. Cuma ada sisi yang menariknya begini. Dan ada contoh-contohnya saya lihat dari Ulu Nuha ini. Tatkala undang-undang syariat diturunkan oleh Allah, ya, itu bukan berarti semua manusia itu akan mau menerimanya. Pada faktanya pun tidak, kan gitu. Kita bisa lihat sehari-hari saja banyak orang sholat saja dia malas. Padahal dia mengatakan dirinya muslim dan cita-citanya masuk surga. Ya? Iya kan? Cita-cita masuk surga. Tapi giliran sholat udah nantilah itu. Ya. Acara bid'ah kenapa laku bid'ah? Ada makanannya, itu intinya, harus catat itu. Itu intinya. Oleh karena itu acara bid'ah enggak ada makanannya, punah. Tahlilan itu akan punah kalau enggak ada makanannya. Ya. Baik. Itu rata-rata seperti itu. Nah, mungkin dia membenci sesuatu, ternyata itu baik bagi dirinya. Karena orang yang menuntut ilmu awal-awal di Ulu Nuha ini karena sebuah keterpaksaan. Sudah? Dia enggak hobi tetapi terpaksa mempelajarinya. Hari demi hari, kemudian dia nampak bagi dia sebuah kebenaran pada fakta, akhirnya dia ikuti. Ya? Akhirnya diikuti. Artinya adalah di awal-awal dia tidak menyukainya, membencinya. Namun lama-lama karena terus belajar akhirnya ada muncul kesadaran. Seperti itulah yang Allah inginkan. Ada dulu anak alumni begini, sering begitu. Saya dengar dulu, ya, dia masuk kemari nggak suka, sering pergi ke mall, ya, laki-laki sih bukan perempuan, nggak suka dia. Tapi sekarang paten, ya, studi di Libya dan lain sebagainya, dan bagus, ya. Tetapi awal-awalnya tatkala studi di sini banyak melakukan masalah. Kenapa berubah? Namanya manusia seperti lingkungan kalian ini, kita mempelajari ini, lama-lama dia akan mendapatkan hidayah melalui itu. Ya, kalau tidak pada faktanya kita bisa lihat hanya sedikit sekali orang yang mau mempelajari ilmu syar'i. Ya. Dan alangkah banyaknya orang yang lebih condong kepada urusan dunia dan ini tidak bisa kita pungkiri. Namun, ya, bisa jadi sesuatu yang engkau tidak menyukainya, ternyata di dalamnya ada kebaikan yang sangat banyak sekali. Apa itu? Jalan menuju surga. Kalau bukan tanpa ilmu, enggak akan sampai seseorang ke surga Allah. Enggak sampai itu. Kalau enggak sampai ke surga Allah, kemana perginya? Ke neraka. Enggak ada tempat yang lain di akhirat soalnya. Ya. Nah, itu api yang sedang kalian
pegang yang hidupkan dengan lilin itu ya, minyak itu belum apa-apa panasnya itu, nggak apa-apa dibandingkan dengan api akhirat. Itu aja nggak tahan kalian megang. Coba gini kena di tangan itu, nggak tahan kan? Nggak tahan. Masih di dunia. Taib. Kita lanjut. Yang pertama selesai. Yang kedua, Taliban. Ma yanzilu li hadithatin makhsusatin aw su'alin. Ayat yang turun karena satu peristiwa khusus atau pertanyaan khusus. Iya. Wa hadzal qismu bimanzilatil fatawa fin nawazil. Wan nazilatu, nazilah itu mufradnya, jamaknya nawazil ya. Wan nazilatu qadiyatun muayyanatun tanzilu bil muslimina aw ba'dihim fayuhillahu ta'ala jawabaha ila nabihi lil fasli fiha wa tahta hadha tandariju asbabu nuzulil Quran min nahwil amsilatit taliyah. Nanti kita ambil satu contoh saja. Al-amsilatit taliyah. Jenis yang kedua ini kedudukannya seperti fatwa dalam perkara nawazil. Apa itu nawazil? Inilah nazilah. Nazilah adalah problematika tertentu atau permasalahan tertentu yang menimpa kaum muslimin atau sebagiannya. Koma. Lalu Allah turunkan wahyu yang menjadi jawabannya kepada nabinya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Berarti begini dia, nazilah itu adalah perkara baru. Jadi kalau ada perkara baru di era modern itu kita pakai istilah nazilah, nawazil. Ada permasalahan kita katakan nawazil. Oleh karena itu ada namanya fikhun nawazil, fikih-fikih modern. Contohnya apa? Air paret, got, selokan menjadi air minum. Bisa nggak? Oh bisa lah, paham itu apa? Bisa. Ya. Apalagi kira-kira contoh yang lain adalah menghilangkan najis tanpa pakai air, tanpa tisu. Ya. Ada pada zaman sekarang, yakni alat yang membersihkan kain tanpa dipakai air. Dan bagaimana caranya? Ada alatnya. Ya. Nah, untuk yang jenis yang kedua ini itu jumlahnya tidak banyak. Artinya adalah ayat yang diturunkan karena sebuah permasalahan itu jumlahnya tidak banyak. Contohnya kita lihat di halaman 44. Nomor 2. Al-Mujadalah juz berapa? 28. Baik, kita lihat ayat pertama Mujadalah, bagaimana turunnya ayat ini. Dari Aisyah, wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat
Alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhu al-aswata. Nomor dua. Dapat. Laqad ja'at al-mujadilatu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam tukallimuhu wa ana fi nahiyatil baiti ma asma'u ma taqulu fa anzalallahu azza wa jalla qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Al-Mujadalah ayat 1. Hadisnya diriwayatkan Al-Imam Ahmad dan Nasai dan seterusnya. Taib. Ini adalah salah satu contoh ayat yang turun karena satu sebab. Kita lihat dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berujar, Maha suci Allah yang pendengarannya meliputi seluruh suara. Ini sudah kita bahas dalam asma wa sifat ya, Qaidul Muslah. Yang pendengarannya meliputi segala suara. Sungguh telah datang seorang wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberitakan kepada beliau permasalahannya. Sedangkan aku berada di salah satu sudut rumah yang aku bisa mendengar apa yang diucapkan wanita itu. Maka Allah turunkan wahyu. Surat Al-Mujadalah ayat 1. Qad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Sungguh Allah telah mendengar ucapan wanita yang mengeluhkan tentang suaminya. Apa seterusnya? Wa tashtaki ila Allah ya. Wallahu yasma'u tahawurukuma. Taib. Jadi kelak kalau Ustaz bertanya kepada kalian, sebutkan sebab turunnya surat Al-Mujadalah ayat 1, ini dia. Ya. Taib. Nah, perhatikan kesimpulannya adalah dalam pembahasan kita hari ini yang ini ya. Al-Qur'an diturunkan dengan dua cara. Yang pertama tanpa sebab, yang kedua karena sebab. Mayoritas ayat Al-Qur'an diturunkan tanpa sebab. Karena Allah yang lebih mengetahui apa yang dibutuhkan manusia. Maka turunlah peraturan-peraturan masalah akidah, syariat kepada manusia. Yang kedua, turunnya sebuah ayat karena didahului sebuah peristiwa atau kejadian yang membutuhkan jawaban. Paham? Baik. Kita masuk ke halaman 45. Setelah kita mengetahui pembagian turunnya Al-Quran menjadi dua, maka perlu kita mengetahui at-tariqu ila ma'rifati sababin nuzul. Metode untuk mengetahui sebab turunnya ayat. Metode untuk mengetahui sebab turunnya ayat. Bagaimana sih Ustaz kita tahu ayat ini turun tanpa sebab atau tidak tanpa sebab? Ya. Baik. Tadi kita katakan ya bahwasanya Al-Qur'an itu turun tanpa sebab, yang kedua karena sebuah sebab. Pokok pembahasan kita ini adalah bagaimana kita mengetahui ayat tersebut diturunkan karena sebab.
Kenapa? Karena mayoritas ayat Al-Quran turun tanpa sebab. Hanya beberapa ayat atau sejumlah ayat yang turun itu karena sebab tertentu. Nah, ini yang menjadi pembahasan kita. Mana cara kita membedakan ayat ini turun karena sebab atau turun tanpa sebab? Paham? Baik. Perhatikan paragraf pertama. Yu'rafu sababu nuzulil ayah bitariqin naqli an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam au ashabihi. Itu jawabannya. Ini jawabannya. Diketahui sebab turunnya satu ayat melalui hadis dari Rasulullah atau asar dari sahabatnya. Melalui hadis dari Rasulullah atau asar dari sahabatnya. Udah kalian pelajari asar? Perbedaan antara hadis asar di mustalah hadis? Udah, masa enggak? Udah, lupa kalian. Iya. Di awal-awal kitab mustalah hadis itu dalam bentuk soal jawab kan? Mustalah hadis kalian hari itu? Hah? Iya, mustalah hadis. Karena saya buat kurikulumnya. Karena saya buat kurikulumnya dulu, ya. Itu di awal-awal membahas masalah perbedaan antara khabar, asar dan hadis. Jadi kalau kita ditanya, bagaimana cara kalian mengetahui ayat ini diturunkan karena sebab? Jawabannya ada keterangan dari hadis, ya, ataupun keterangan dari sahabat Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam. Ya. Wa'lam, lanjut. Semangatlah. Ya, masih jam berapa nih? Lama kali. Karena memang ini mempelajari agama ini membosankan. Oleh kata Allah mengatakan asa an takrahu syai'an wa huwa khairan lakum. Tanpa ini enggak bisa kita ke surga Allah. Tanpa ilmu syar'i yang benar. Wa'lam anna qaula sahabi nazalat hadhihi al-ayatu fi kadza bimanzilatil hadithi al-marfu'i ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa in lam yudhkar fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah sebab turunnya satu ayat. Yang mana di bawah? Ketahuilah bahwasanya ucapan sahabat ayat ini turun karena ini, itu yang dalam kurungnya, kedudukannya seperti hadis marfu'. Bahwasanya ayat ini turun karena ini, dalam kurung itu ya, kedudukannya seperti hadis marfu' yang sampai kepada Nabi. Yang sampai kepada Nabi. Meskipun tidak disebutkan di dalamnya Nabi. Meskipun tidak disebutkan di dalamnya Nabi. Mana contohnya Ustaz? Inilah contohnya. Biar kita uji. Ini kan teori. Ini teori nih. Sekarang kita lihat prakteknya. Kahadits Abi Mas'ud Al-Ansari. Seperti hadis Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, dia berkata. Agar kita uji. Di sini ada keterangan, kalau keterangan dari Rasulullah sudah jelas jadi hadis. Sedangkan keterangan dari para sahabat tentang turunnya suatu ayat, kedudukannya seperti hadis marfu. Seakan-akan itu juga berasal dari Rasulullah SAW, ya, secara langsung. Tetapi ini adalah secara hukum. Ya, kita lihat contohnya, agar jangan hanya sebuah teori, kita pun nggak tahu bagaimana mempraktekkannya. Kita lihat. Lamma umirna bis sadaqah,
kunna natahamalu. Tatkala kami diperintahkan bersedekah, maka kami pun berat mengamalkannya. Kenapa berat? Kita lihat nanti. Tatkala kami diperintahkan untuk bersedekah, maka kami pun berat mengamalkannya. Kenapa berat? Nah, ini akan kita bahas. Koma ya. Faja'a Abu Uqailin binisfi sa'. Maka datanglah Abu Uqail membawa sedekah setengah sa'. Makanan. Enggak disebutkan apa makanan di sini. Yang jelas pada masa Rasulullah ada apa? Kurma. Yang lainnya apa lagi? Gandum. Abu Uqail ada di buku ini. Setengah sa'. Pertanyaan Ustaz. 1 sa' berapa kilo? 1 kilo? 1 sa' 4 mud. 1 mud 2,7 gram. 2,7 600, kurang lebih 600 gram. Kurang lebih 700 gram begitulah. Atau 600 gram. Iya. Enggak, bukan. Satu sok 4 mud. Mud ini begini, ini mud, ini 1 mud ini. Kalau penuh dia tangan orang dewasa itu sekitar kurang lebih 600 gram. Itu 1 mud. Berarti kalau 4 berapa kilo? 2,8 atau kurang lebih lah ya. Berarti 1 sok itu sekitar 2,8 kilo. Berarti dia kalau setengahnya 1,4. Kurang lebih 1,5 kilo. Ya. 1,5 kilo. Kemudian wajaa insanun bi aktsara minhu. Lalu datang yang lain membawakan sedekah lebih dari itu. Baik. Tadi Ustaz katakan kenapa mereka merasa berat melaksanakannya? Ini gara-gara ini orang munafik. Faqalal munafiquna. Maka orang-orang munafik berkata, maksudnya adalah memperolok-olok ya. Mereka bersedekah, orang munafik datang memperolok-olok. Apa kata mereka? Innallaha laghaniyun an sadaqati hadza. Sesungguhnya Allah tidak membutuhkan sedekah ini. Memang benar Allah tidak membutuhkan kepada makhluknya, kan begitu. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Wa ma fa'ala hadza al-akhar illa ria'an. Tidaklah yang dilakukan dilakukan orang ini kecuali dalam rangka ria. Ini dia. Dia pula yang menentukan orang ria atau tidak. Ya. Itu peroloknya. Allah tak butuh kalian melakukan ini karena ria supaya nampak kalian orang bersedekah. Itu kata orang munafik. Allah. Taib. Kaitannya ya talibat. Musuh Islam yang ingin merusak Islam, baik yang dirinya mengaku dirinya muslim, dia akan menempuh 2 cara dalam memusuhi Islam. Akan kalian saksikan itu. Yang kita maksudkan dengan Islam di sini adalah Islam versi Rasulullah, bukan Islam Nusantara versi orang Indonesia. Mana bukti? Yang pertama yang akan dilaksanakan mereka untuk menunjukkan kebencian mereka terhadap sunnah. Kira-kira kalau kita bicara masalah tauhid, siapa yang terganggu? Siapa terganggu? Pertama dukun, terganggulah dia. Iya kan? Siapa lagi? Tokoh adat. Kenapa? Dia nggak dipanggil lagi. Siapa mau menikah? Si fulana sama si fulan. Oh iya. Mana tanggalnya? Ini nggak cocok ini nanti mereka nggak serasi. Coba pindahkan harinya. Kayak dia pula yang mengetahui masa depan orang.
Ya nanti. Paham? Kalau kita berbicara masalah sunnah, siapa yang terganggu? Abal-abal. Bid'ah, terganggulah dia, nggak makan lagi balik. Ya kan? Coba kalau tahlilan gak ada yang buat, dia makan apa? Ya, kira-kira begitulah. Ya, baik. Maka turunlah ayat dalam surat At-Taubah ayat 79. Turun ayat ini At-Taubah ayat 79 ada di buku. Artinya adalah Allah yang langsung jawab apa yang dilakukan orang munafik tersebut. Dikatakannya para sahabat yang berinfak dikatakan ria. Sedangkan masalah ria, ya, itu tidak bisa kita menilainya tanpa ada bukti yang valid. Maka Allah langsung menurunkan ayat alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum. Dan orang-orang yang memperolok-olok orang-orang mukmin yang bersedekah secara sukarela dan orang-orang mukmin yang bersedekah sebatas kemampuannya. Allah cela mereka. Taib, yang pokok pembahasan kita di sini ya Taliban, ya. Kita mengetahui turunnya ayat At-Taubah 79 melalui apa? Iya, sebab apa? Taib, enggak ini dari Rasulullah atau dari para sahabatnya? Nah, ini dia maksudnya. Tadi kita katakan bagaimana cara kita mengetahui ayat ini diturunkan karena sebab atau tidak sebab? Melalui penukilan atau hadis Rasulullah atau peristiwa yang menimpa para sahabat. Oke, kalau dari Rasulullah jelaslah ada hadisnya. Kalau contoh dari sahabat bagaimana? Ini contohnya. Jadi surat At-Taubah ayat 79 kita ketahui kenapa ayat ini turun karena sebab olok-olokan orang-orang munafik kepada para sahabat yang bersedekah. Paham? Oke. Baik. Masuk ke halaman 48. Apa itu? Nanti. Ini sampai jam berapa kalian ini? Hah? Enggak prakteknya itu. Kalau enggak mendidih, di sinilah kalian sampai sore. Hah? Ya udah matikan lah. Enggak. Kita masih jam belajar, 15 menit lagi. Ya. Baik. Halaman 50. Yang ini enggak hanya sekedar halaman 50 yang penting. Halaman 50. Baik. Di sini adalah permasalahannya adalah jika ada ayat yang turun kepada sahabat tertentu, apakah ayat tersebut hanya untuk sahabat tersebut atau untuk seluruh manusia? Nah, ini dia yang akan kita jawab. Sehingga di kemudian hari, ya, akan kita uji perkataan seseorang misalnya, ayat ini kan turun untuk dia, bukan untuk saya. Ya? Baik. Kita lihat. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Al-ibratu bi umumil lafzi halaman 50. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang menjadi patokan adalah keumuman lafaz bukan karena kekhususan sebab. Keumuman lafaz bukan karena kekhususan sebab. Ini jawabannya. Ya. Baik. Lihat di paragraf yang ketiga.
Wa hina nuqilat lana, ketemu? Oke. Wa hina nuqilat lana asbabu nuzuli ba'di ayatil kitab, dan tatkala disampaikan kepada kita sebab-sebab diturunkan sebagian ayat Al-Quran, disampaikan kepada kita sebab-sebab diturunkan sebagian ayat Al-Quran, lam yaqsid an-naqiluna lidzalika biqaulihim mathalan nazalat hadhihi al-ayatu fi fulanin anna hukmaha la yata'addahu ila ghairihi. Tidak dimaksudkan oleh si penyampai berita dengan ucapan mereka, misalnya ayat ini turun karena fulan, ayat ini turun karena fulan, bahwasanya hukumnya, hukum yang ada di ayat ini maksudnya tidak melebar ke selainnya. Tidak melebar ke selainnya. Maksudnya begini, tatkala kita mendengar satu ayat turun karena satu sebab oleh seorang individu, ya, itu bukan berarti penukilan atau penyampaian berita itu kepada kita menunjukkan bahwasanya ayat itu hanya berlaku untuk mereka, tidak kepada kita. Kalau dengan cara seperti itu, kita orang Indonesia nggak kena lah. Kenapa? Kita nggak orang Arab. Ya, paham? Padahal tadi sudah kita bahas, Al-Quran ini diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan seluruh makhluk. Sehingga jawab yang di atas, yang menjadi patokan itu adalah keumuman ayat tersebut, bukan karena kekhususan kenapa sebab ayat itu turun. Paham? Kalau ayat turun, bukan itunya kita lihat, tetapi kandungan dari ayat tersebut. Ya, nah. Taib. Halaman 51. Tandai. Fawaid ma'rifati asbabin nuzul. Fawaid ma'rifati asbabi an-nuzul. Faedah-faedah kita mengetahui sebab-sebab turunnya ayat. Apa sih faedahnya, Ustaz? Atau kita belajar begini saja enggak ada manfaatnya? Kita lihat faedahnya apa. 1, bintangnya titik-titik besar itu. Idraku hikamis tasyri'. Idraku hikami tasyri' wa ma'rifatu maqasidis syari'ah. Wa kaifa anna al-ahkama asy-syar'iyyata kanat ta'ti munasibatun lil waqi'. Wa musayiratan lil hadas wa muhaqqiqatan wa mustawfiyata hajatal mukallaf. Yang pertama, bintang 1 itu. Apa faedahnya? Mengetahui hikmah pensyariatan. Mengetahui hikmah pensyariatan. Dan mengetahui tujuan-tujuan syariat.
syariat. Kenapa disyariatkan ini? Misalnya, kenapa sih disyariatkannya bahwasanya khamar itu haram? Ternyata ada hikmahnya. Berapa banyak terjadi pembunuhan karena dia lagi mabuk. Dia pun nggak tahu apa yang dilakukannya. Syariat, ya. Kenapa bagian harta lelaki lebih banyak dari perempuan? Ada hikmahnya. Ya, karena perempuan harta tersebut untuk dirinya sendiri. Sedangkan laki-laki dia harus membiayai istrinya, anaknya. Paham? Itu ada hikmahnya. Kalau tidak, kenapa enggak dibagi setengah-setengah, sama aja bagi Ustaz? Laki-laki setengah, perempuan setengah. Oh enggak, itu kezaliman namanya. Karena perempuan tidak membiayai suaminya, meskipun ada pada zaman sekarang. Suaminya mencatur dia. Ska, istrinya kerja. Nah, ini enggak betul. Ya. Karena laki-laki yang membiayai keluarga. Adapun perempuan tatkala dia memiliki harta dari ilmu waris, dari warisan untuk dia sendiri. Kalau dia bantu silahkan, kalau enggak ada masalah. Ya. Itu ya. Wa kaifa annal ahkama syar'iyyah? Bagaimana tidak? Ya. Padahal hukum-hukum syariat itu muncul sesuai dengan fakta dan sejalan dengan peristiwa. Fakta dan sejalan dengan peristiwa. Serta yang merealisasikan dan yang mencukupkan kebutuhan manusia. Iya. Mencukupkan kebutuhan manusia. Paham? Ya. Oleh karena itu, Al-Quran itu diturunkan supaya diamalkan, bukan supaya ngambil berkah, meskipun Al-Quran itu ada barakahnya. Ya. Jadi Al-Quran itu diturunkan supaya diamalkan. Kalau tidak, ya. Kalau tidak, tatkala Al-Quran, yakni kekacauan kita hidup itu karena tidak mengamalkan apa yang diturunkan Sang Pencipta, yang lebih mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Ya. Oleh karena itu orang yang tidak mengamalkan Al-Quran pasti kacau. Kalau kita tidak ingin kacau, maka ada panduan hidup Al-Quran. Maka tatkala para ulama mengatakan yang bisa menambah iman itu adalah dengan cara membaca Al-Quran, itu maksudnya adalah kita membaca Al-Quran, memahami maknanya, bukan karena membaca begitu saja tanpa paham artinya. Sama dengan kalian menghafal Al-Quran. Kenapa kalian bisa hafalan kalian hilang? Tak paham. Coba paham, pasti nggak hilang. Dan itulah yang menyebabkan iman kita bertambah. Ya. Titik yang kedua, halaman 52. Sudah? Yang kedua, ma'rifatul wajhi alladhi yakunu alaihi ma'nal ayah. Ma'rifatu al-wajhi alladhi yakunu alaihi ma'na al-ayah. Mengetahui tafsir yang berada di atasnya ayat tersebut. Padanya ayat tersebut. Ya.
Wa hadza yakni anna ma'rifatas sababi aslun fi tafsiril ayah. Ini kaidah. Ini kaidah di buku ini. Walidzalika yahtadi bihil mufassiruna liidraki ma'anil Qur'an. Dan ini maksudnya bahwasanya mengetahui sebab turun ayat adalah pondasi dalam menafsirkan Al-Quran. Dalam menafsirkan Al-Quran. Oleh karena itu, yahtadi bihil mufassirun. Mendapat petunjuklah dengannya para ahli tafsir untuk mengetahui makna Al-Quran. Oleh karena itu, mendapat petunjuklah dengannya para ahli tafsir untuk mengetahui makna Al-Quran. Ya. Dengan sebab turunnya ayat tersebut, kita pun mengetahui makna ayat tersebut. Ya, ini maksudnya yang poin yang kedua ini. Ya, jadi kesimpulan di poin yang dari halaman 51 adalah apa sih faedah kita mengetahui sebab diturunkannya Al-Quran, Ustaz? Ada dua. Yang pertama, mengetahui hikmah pensyariatan. Yang kedua, mengetahui makna yang tepat terhadap ayat tersebut. Paham? Taib. Satu lagi kemudian kita selesai. Halaman 56 itu hanya ringkasan ini. Ini penting ini. Yang halaman 54, 55 penting. Ini harus kalian pahami dan disampaikan ke orang lain karena akan kalian sering nanti akan dengar tentang kisah ini. 53 dulu. Pembahasan terakhir di hari ini. Wajibnya meneliti akan kebenaran sebab turunnya ayat. Wujubut tahaqquqi min sihhatis sabab. Wajibnya meneliti kebenaran sebabnya turun ayat atau sebab turunnya ayat. Ya. Lima taqaddama bayanuhu. Perhatikan, nanti nggak cukup waktu, sedikit soalnya karena kisahnya agak panjang. Lima taqaddama bayanuhu min athari ma'rifati asbabi nuzulil Qur'an ala fahmihi ala afdali wajhin wa atammihi fa innahu yajibu taharri fi thubuti dzalik. Berdasarkan yang telah lalu, penjelasannya berupa pengaruh diketahuinya sebab diturunkannya Al-Quran kepada sebaik-baik pemahaman dan sesempurna-sempurnanya. Sampai mana kalian sudah? Berdasarkan yang telah lalu, penjelasannya berupa adanya pengaruh dari mengetahui sebab turunnya Al-Quran atas pemahamannya, ya, di atas bentuk yang paling sempurna dan yang paling utama. Maka wajiblah meneliti tentang kebenaran sebab
turun ayat tersebut. Contohnya halaman 54. Pernah kalian dengar orang berceritakan, para dai bercerita tentang Sa'labah bin Hatib? Ya, Sa'labah bin Hatib. Di mana orang ini sering dibawakan orang dalam kisah-kisah bersedekah. Sa'labah bin Hatib ini katanya pada zaman Rasulullah dia orang miskin. Kemudian dia mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah doakanlah aku supaya menjadi orang kaya. Kemudian dia menjadi orang kaya. Di kemudian hari dia tidak mau membayar zakat katanya. Ini kisah sering disampaikan oleh para khatib. Pernah dengar? Ya kan? Dia ada sahabat dulu, sahabat yang miskin, kemudian datang ke Rasulullah, ya Rasulullah doakanlah aku menjadi orang kaya. Setelah dia menjadi orang kaya, dia enggak mau lagi bersedekah setelah itu. Pernah dengar kan? Kisah-kisah seperti ini. Kita cek kebenarannya. Wa minal amsilah, paragraf yang paling akhir. Wa minal amsilati syai'ati lidzalika, paragraf paling terakhir halaman 54. Wa minal amsilati syai'ati lidzalik ma tatanaqalahu kutubut tafsir fi sababi nuzuli qaulihi ta'ala. Di antara contoh yang tersebar luas terhadap ini. Apa maksudnya terhadap ini? Terhadap sebab turunnya ayat yang enggak jelas. Terhadap ini. Lidzalik, terhadap ini. Dalam kurung sebab turunnya ayat yang tidak jelas. Yang disampaikan oleh kitab-kitab tafsir tentang sebab turunnya firman Allah Ta'ala surat At-Taubah 75-77. Wa minhum man ahadallah la in atana min fadlih lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin falamma atahum min fadlih bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Baca artinya. Baca artinya. Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah. Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah dan niscaya kami termasuk orang-orang yang saleh. Intinya di ayat ini katakan adalah dia minta kekayaan, kemudian dia ucapannya apa? Bahwasanya nanti setelah kami dapat kekayaan, nanti akan kami bersedekah. Ternyata ada kisah katanya seorang sahabat Nabi, dia minta sesuatu kepada Rasulullah didoakan supaya menjadi kaya. Setelah dia kaya, akhirnya dia tidak mau bersedekah. Katanya begitu. Ya, ayat ini katanya, ya, annaha nazalat fi Sa'labah bin Hatib al-Ansari. Yang paling bawah, perhatikan. Ayat ini kata mereka, perhatikan nanti. Turun kepada Sa'labah bin Hatib al-Ansari, wa hiya qissatun kadhib, halaman 55. Padahal itu adalah kisah dusta, bohong. Ya, kadhibun, bohong. Wa Sa'labah hadza mubarra'un minan nifaq. Sa'labah ini terbebaskan dari sifat nifaq. Wa huwa minal badariyin, dan dia adalah orang yang ikut dalam perang Badar. Wa qad ghafarallahu ta'ala li ahli Badar, dan Allah telah mengampuni orang yang mengikuti perang Badar. Paham? Jadi kalau ada kisah ini nanti dibawakan orang tentang Sa'labah bin Hatib, kalian sampaikan itu berita bohong. Enggak benar. Enggak ada sahabat Rasulullah yang munafik, apalagi dia terlibat dalam perang Badar. Jadi ini adalah kisah yang dusta. Itu pentingnya. Coba bayangkan, kita enggak pernah mempelajari ini, lalu terpengaruh dengan siapa? Kita terpengaruh dengan orang-orang yang mengatakan Sa'labah bin Hatib, Sa'labah bin, sebagaimana manusia kaum muslimin yang terpengaruh dengan kisah ini. Siapa yang salah? Siapa yang rugi? Siapa yang rugi?
rugi kita lah di akhirat, kena jumpa sama sahabat ini. Akan dipertemukan dengan sahabat ini pada hari kiamat. Apa jawaban mereka? Ya, maka urusan dunia tinggal di dunia, urusan akhirat dibawa sampai akhirat. Maksudnya tinggal di dunia adalah gak akan kita bawa mati, meskipun tanggung jawabnya dibawa mati. Tapi masalah keilmuan, kita meninggal sama ilmunya kita bawa. Gak ada orang meninggal ilmunya ditinggalkan, gak, kecuali kalau dia mengarang kitab. Itulah pentingnya menuntut ilmu syar'i. Taib naqif indahuna ya talibat. Kita berhenti di sini. Selesai nih ya, selesai. Walhamdulillah, pekan depan kalian ulangan. Saya sudah berikan kisi-kisi. Setelah kita ulangan, setelah kalian mendapatkan nilai atau setelah selesai ulangan, kita masuk ke halaman 57, mengetahui ayat yang diturunkan di Makkah ataupun di Madinah. Naqif indahuna. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.